Seorang remaja di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara tega menganiaya bocah berusia 7 tahun hingga meninggal dunia. Pelaku yang juga paman korban ini mengaku kesal karena korban selalu buang air di celana. Remaja berinisial AP berusia 14 tahun memperagakan kembali semua adegan kejinya hingga berujung ZL berusia 7 tahun meninggal dunia. Rekonstruksi ini digelar di Satuan Reskrim Polres Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Peristiwa bermula saat ayah korban menitipkan putrinya kepada pelaku. Terduga pelaku tega menghabisi keponakannya sendiri karena korban sering buang air besar dan kecil di celana. Pelaku kesal dan memukul korban menggunakan kayu serta menginjak badan korban hingga meninggal dunia. Sedih kali lah Pak. Anak saya Pak, yang paling kecil saya itu Pak. Tapi abang memaafkan, memaafkan tetap ponakan. saya maafkan. Tapi keluarga juga Pak. Gak mungkin saya nggak maaf. Orang lain pun kita bisa maafkan Pak. Apalagi keluarga sendiri. Darah daging kami ini Pak. Keluarga korban mengaku telah memaafkan perbuatan pelaku, namun proses hukum tetap berjalan. Seorang wanita guru ngaji di Kebanda, Aceh tewas ditikam pemuda yang juga sepupunya. Tidak hanya itu, pelaku juga mengamuk menggunakan senjata tajam hingga melukai anak dan keponakan korban. Warga desa Lamjabat Meuraksa, Banda Aceh gempar dengan tewasnya Ramlah di depan rumahnya. Wanita yang juga guru ngaji ini ditikam tetangganya sendiri yang masih ada hubungan keluarga. Tidak hanya membantai Ramlah, pelaku juga turut melukai anak kandung dan keponakan korban yang sedang bermain dan menjaga anak korban lainnya yang masih balita. Di sini udah jerit-jerit anaknya minta tolong. Saya di sini, jadi lihat dia udah jatuh bersimpuh gitu, coba bangun dengan minta tolong gitulah. Polisi yang datang ke lokasi kemudian mengevakuasi pelaku yang sempat diamuk warga sekitar saat ditangkap. Pelaku diketahui merupakan sepupu korban yang tinggal bersebelahan rumah. Usai diotopsi di rumah sakit, jenazah Ramlah kemudian diserahkan ke keluarga. Kepergian guru ngaji yang tragis ini menyisakan duka mendalam bagi keluarga dan kerabat. Keluarga berharap agar pembunuh Ramlah bisa dihukum seberat-beratnya. Luar biasa, beliau baik sekali dengan masyarakat. Dan kita sayangkan sekali almarhum meninggalkan 30 orang anak. Pengajian itu yang kita sedihkan sekali. Almarhumah Ramlah meninggalkan seorang suami serta 2 anak yang masih duduk di bangku madrasah sanawiyah dan balita. Almarhumah dikebumikan di kampung halamannya Desa Kunyet, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar. Rebutan harta warisan, seorang pemuda dibantu ayahnya membunuh paman serta bibinya. Kedua korban tewas dengan hujaman senjata tajam. Pelaku utama berhasil dibekuk sementara ayahnya buron. Polisi menangkap Tommy Simanungklai, keponakan yang membunuh paman dan bibinya dengan sadis di Kabupaten Tembus, Jambi. Saat menganiaya kedua korban, pelaku dibantu ayahnya dengan berpura-pura bertamu ke rumah korban. Korban pertama, Siti Halimah, dibunuh Tommy saat sedang di dapur. Melihat penganiayaan istrinya, Indro Khalid Simanungklai berusaha mencari pertolongan. Namun pelaku berhasil mencegahnya dan menghujamkan senjata tajam ke tubuh pamannya. Peristiwa yang dilatar belakangi rebutan tanah warisan ini didengar tetangga, namun nyawa korban tidak ada yang tertolong. Dia duduk-duduk dan minum kopi dan mendengar suara minta tolong itu dari suara rumah kadus. Ya kami langsung berangkat ke sana. Ya kami tuju rumahnya itu kadus sudah terbuka. Jadi kami panggil Pak Kadus kami bilang ya kenyataan dia tidak menyaut. Jadi kami langsung balik memanggil warga karena di perasaan kami sudah tidak enak ya tidak enak lagi. Menurut pelaku, dirinya sakit hati dengan perlakuan pamannya yang ingin menguasai tanah kakeknya, lantaran sang paman merupakan kepala dusun Tepian Napal. Sementara itu, polisi masih memburu Satno Simanungklai, ayah Tommy yang kabur usai pembunuhan. Masalahnya apa? Masalahnya harta warisan pertama. Kalau masalah harta itu kami nggak inilah Pak kan. Cuman kelakuan dia sama kami Pak, udah berarti kami dianggap binatang Pak. Semua harta-harta yang ketika diambil dia semua.
Polisi menjerat pelaku dengan pasal 338 KUHP dan 340 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman seumur hidup. Konflik dalam keluarga juga terjadi di Deli Serdang, Sumatera Utara. Seorang pria tega membunuh pamannya sendiri karena rebutan tanah. Pelaku sempat buron berbulan-bulan dan akhirnya tertangkap saat bersembunyi di Kabupaten Dairi. Setelah sempat buron, aparat Polres Kota Deli Serdang, Sumatera Utara akhirnya meringkus Jaya Sembiring, pembunuh pamannya sendiri. Jaya Sembiring dibekuk saat bersembunyi di ladang warga di Kabupaten Dairi. Warga Kecamatan Gunung Meriah Deli Serdang ini nekat menghabisi pamannya lantaran korban menolak lahan perkebunannya akan dibangun proyek perumahan serta pembibitan tanaman bawang. Pembunuhan ini bermula saat korban memarahi pelaku yang akan mengambil alih lahan perkebunannya. Pelaku yang kesal lalu mendatangi pamannya yang sedang menjaga kebun dan terlibat duel hingga korban akhirnya meregang nyawa di lokasi kejadian. Untuk menghindari kejaran polisi dan keluarga, pelaku kabur dan kerap berpindah-pindah tempat hingga akhirnya tertangkap. Latar belakangnya adalah masalah perselisihan di mana ada rencana kegiatan pembibitan bawang. Nah, tersangka ini adalah keponakan atau dianggap paman dari korban. Terjadilah perselisihan, kemudian sempat terjadi perkelahian di antara mereka berdua. Atas perbuatannya, Jaya Sembiring kini meringkuk di sel tahanan Polresta Deli Serdang dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Sebelumnya korban bernama Ngasil Tarigan ditemukan tidak bernyawa oleh anaknya dalam pondok kebun di Kecamatan Gunung Meriah. Dari hasil autopsi, korban tewas akibat hantaman benda tumpul. Lupa mematikan mesin pompa di sawah, 2 kakek di Pangkep, Sulawesi Selatan duel hingga salah satu diantaranya tewas. Selengkapnya sesaat lagi, tetap di Realita.